Oke, baik. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita setelah UTS. Jadi pada saat sampai UTS, kita belajar mengenai pengelolaan teknologi finansial atau lebih disebutkan. Nah, setelah UTS kita belajar lebih. Dan di sini kita akan mulai dari hari ini dengan satu topik yang paling basic dasar, yaitu mengenai financial data. Itulah kenapa saya minta kalian sebetulnya untuk membawa device masing-masing. Karena kita belum mendapatkan alokasi di ruang lab. Nah, ruangnya masih terbatas dan kayaknya di jam ini belum bisa geser. Dan berarti ada yang bisa geser, jadi kita tidak ke ruang lab. Jadi sekali kita akan menggunakan software yang sebetulnya ada di laptop kalian. Ini paling mudah ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengelola yang namanya business analytics atau bagaimana menganalisa sebuah data dalam konteks bisnis ya. Di sini kita akan mulai dengan penggunaan data dan mengambil keputusan dari data. Apa yang akan kita lihat? Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan dari mata kuliah ini atau tujuan dari dasar sesi kita hari ini adalah goalnya di sini. Kalian bisa menyajikan data. Menyajikan data bentuknya apa? Bisa dalam bentuk gambar, misalnya baca, angka, yang baca itu diagram batang, baca itu diagram skala, gitu ya. Itu yang versi sederhana saja, sehingga orang lain lebih mudah memahami data yang kalian miliki. Contoh misalnya kita punya Alibaba kemarin, karena cuma representasi, jadi kita bisa pakai pie chart. Gitu. Yang porsinya paling gede berarti dia suara. Kan modelnya ya seperti itu. Ya bisa juga mengukur dengan skala numerical, number dalam bentuk persentase, dalam bentuk jumlah, ya, atau rangkaan, misalnya kayak PK, apa gitu ya. Atau juga dalam bentuk total ataupun dalam kelompoknya, misalnya kelompok A nilai sekian, kelompok B nilai sekian. Ini menjadi sesuatu yang paling menarik dalam hal menyajikan data. Kenapa seperti itu? Karena orang belum tentu paham karakteristik data yang mereka punya. Orang itu akan lebih mudah memahami data kalau bentuknya visual, bukan angka, tapi visual dalam bentuk gambar. Lebih cepat kita menangkap sesuatu dalam bentuk gambar. Sederhananya seperti ini, kalian baca orang, sama baca komik, kita yang kenal. Bukan karena kita punya interest di ini, bukan, karena memang mata kita lebih gampang nangkep dalam bentuk gambar. Ilustrasi bahasa sederhana. Sehingga sajikanlah data dalam bentuk gambar grafik itu akan membuat orang misalnya dia harus 10 detik paham kita 1 detik. Itu kecepatan dari yang namanya proses. Untuk mengetahui perbedaan itu kita juga harus melakukan pembagiannya. Ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Sudah belajar statistik? Sudah tahu bedanya? Apa itu? Apa yang dimaksud populasi, ada apa yang dimaksud dengan sampel? Populasi itu keseluruhan. Kalau populasinya aja nanti sampel. Populasi kalian adalah mahasiswa akuntansi. Angkatan kalian. Sampelnya apa? Malam gitu ya. Ya, studi mungkin. Jadi populasi itu adalah seluruh sampel yang kita miliki. Sedangkan sampel itu bagian tertentu. Jadi apa yang kita hasilkan atau apa yang diputuskan di dalam sampel belum tentu sama dengan hasil. Contoh kita punya 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C. Di kelas A nilainya 100 semua, di kelas B nilainya 100 semua. Kelas C nilainya kita nggak bisa bilang bahwa kelas itu jelek, ya. Karena on average 250 pasti 80 nih. Tapi ada satu kelas yang nilainya memang dari yang lainnya berbeda. Ya kira begitu. Itulah bedanya oh dengan masih. Nah, yang mau kita lihat apa? Oh, maka kita punya data kita belajar dari sana.
seandainya itu datanya populasi, ya kita harus lihat dalam jumlah satuan populasi. Jadi jangan mengambil keputusan. Ingat ya, kita kan pakai data ini. Jangan mengambil keputusan yang sifatnya general. Kalau misalnya nilai rata di kelas kalian jelek, bukan berarti seluruh anak pasti ini jelek. Ini harus kita batasi. Untuk sampel ini nilainya sekian, ya. Untuk sampel yang lain belum. Kemudian setelah tahu budaya populasi dan sampel, ada tiga wilayah, ada dataset, ada observasi. Observasi itu adalah semua bagian yang kita amati. Semua bagian yang kita amati. Variabel itu adalah karakteristiknya. Salah satu bagiannya, apakah mungkin umur, ya, kemudian apakah jenis kelaminnya, tingginya, beratnya, gitu ya, jumlah penghasilannya dan sebagainya. Kemudian untuk dataset itu adalah keseluruhan dari variabel dan nilai observasi yang kita. Dataset itu merangkum semua yang mencakup dalam variabel dan observasi. Sebagai contoh seperti ini, kita punya data yang ini. Di sini ada person, ada age, gender, ada state, children, ini. Nah, kalau kita merujuk dari informasi yang kita punya, ya, variabel itu adalah bagian yang kita amati. Ini variabel nih, usia, kemudian gender, lokasi tinggal, jumlah anak, gaji, dan juga opini. Ini variabel. Sedangkan 30 orang ini adalah observasinya. Ini orang nomor 1 sampai, ini saya potong aja, sampai orang nomor ke 30. Jadi ini yang dinamakan observasi. Ada 30 data observasi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel. Jadi satu data set isinya ada 5 variabel dan ada 30 sampel. 6 variabel dan 30 sampel. Ini contoh membedakan yang dimaksud dengan observasi, sampel, data set, dan kemudian jumlah atau variabel yang. Nah, jenis data. Nah, kita bicara mengenai jenis data. Jenis data itu ada dua kelompok. Ada yang sifatnya numerical, ada yang namanya kategori. Data angka dan data kategori. Itu ya. Untuk kategori itu ada dua kelompok. Ada ordinal, ada nominal. Bedanya apa? Ordinal itu ada order, ada urutan. Toh sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Itu ada urutannya kan? In order, jadi dia naturally in order. Tapi kalau tidak punya urutan itu namanya nominal. Kalau nggak laki-laki, perempuan, sekolah atau tidak sekolah, begitu. Lulus atau tidak lulus. Kadang kita cuma punya dua pilihan bisa juga disebut nominal. Kalau nominal itu mungkin pilihannya bisa tiga. Kalian lulusan apa? SD, SMP, SMA. Tapi semuanya setara ya. Bukan berarti urutannya milih yang paling itu paling besar. Kalau kayak tadi 1, 2, 3, 4, misalkan dari 100% itu ada urutannya. Itu preferensi. Tapi kalau kita bicara nominal itu semua posisinya sama. Tidak ada yang membedakan mana yang lebih mana yang lebih. Ini adalah kelompok kategori. Kalau kelompok angka gimana ya? Angkanya tersebar. Kategori bisa juga dibentuk dari variabel. Variabel katanya cuma 0 dan 1. Kalau laki-laki sini 1, kalau perempuan sini 0. Sebaliknya, kalau perempuan sini 1, kalau selain itu berarti 0. Jadi boleh dalam dummy dalam bentuk 0 dan 1. Kenapa paling familiar itu 0 dan 1, bukan 1 dan 2 ya? Kan 2 ya? Bisa 1 juga, bisa 2 juga, 4, 5. Kenapa 0 dan 1? Cuma untuk membuat kalau dalam statistik itu angka ada sama nggak ada. Keuntungannya kalau dikalikan 1 ya bilang kalau 0 dikalikan dengan 0 dia tidak ada. Tapi kalau 1 sama 2 itu akan muncul. Ini menjadi 2 kali 4 atau 4. Nanti hitung lagi kayak gitu. Dan kalau mudah ada 1 atau 2. Di sini paham kan? Kenapa dia paling baik digunakan? Karena mempermudah kalau cepat ketika kita melakukan. Jadi dikatakan dengan ya.
Bahkan di algoritma atau di program komputer dia pakai 0,1. Coding kan katanya 0,1. Kalau dia kalian pencet jalan, berarti codingnya 1. Kalau dia pencet jalan, codingnya 0. Sesimpel itu. Nah, saya kelas 1 SD itu belajar dulu. Jadi sama aja. Intinya dia cuma pakai. Kemudian, nah kalau ada contoh yang seperti ini kita bisa lihat ada nggak data ya mana gender satu dan nol kita nggak tahu satunya male ini yang satu pasti male yang satu pasti male. Kalau misalnya dia kelompoknya children itu apa? Data angka numerical atau kategori numerical kan dia nggak berarti ada urutannya ya. Apakah nol lebih sedikit daripada satu atau dua tiga kan kita nggak menyebut itu. Ya. Kemudian opini ordinal betul. Opini itu ordinal. Dari mana kita tahu ya di situ ada tekanan itu selalu di sini kita selalu yang nilai satu ini dia nggak suka. Tapi kalau nilai lima dia punya paling suka. Jadi ada urutan, ada preferensi. Jadi dari data set ini kita bisa lihat ada yang namanya ada yang kategorinya tiga yang middle age elderly itu nominal. Lebih dua ya. Nah, yang binomial ada nggak? Ada yang dummy itu. Kemudian ada yang cuma number doang. Ya. Numerical, yang sebelah salary itu juga number ya. Opinion itu maksudnya pokok. Jadi data yang numerical sekarang. Kalau tadi kategori numerical, kan numerical ada yang namanya discrete, ada yang namanya discrete itu bilangan bulat. Dia tidak ada pecahan dari desimal. Sedangkan continuous itu yang ada pecahan. Contohnya apa? Tinggi dan berat badan. Berat badannya berapa? 30,5. Tingginya 167,5. Discrete itu yang bilangan bulat. Contohnya apa? Jumlah anak. 1, 2, 3. Badan anak dua setengah yang mungkin gitu ya. Anaknya apa tuh? Nggak mungkin. Pasti harus yang bulat. Jadi itu bedanya discrete sama continuous. Yang satu dia paling pecah seperti desimal, yang satu dia bilangan tidak boleh ada. Kemudian penyajian data bisa dalam bentuk bisa proporsional bisa time series. Kalau sesuai namanya time series berarti ada runtutan waktu dari periode tertentu sampai periode tertentu. Tapi kalau cross section berarti dia banyak bagian. Kita tidak melihat pembagian waktunya. Dan yang sebuah data lihat dulu dia ada series waktunya enggak. Kalau ada series waktunya berarti dia contohnya time series seperti ini. Dia ada waktunya tuh 2010, 11, 12, nah itu dalam bentuk kuartal. Itu ada series waktu. Nah, kita masuk ke dalam penggunaan data atau analisis data yang paling sederhana, namanya pengukuran tendensi sentral. Kenapa tendensi sentral? Karena kita berharap nilai sentral atau nilai tengah itu menjadi ekspor pokok. Biasanya kita pakai dalam tiga kelompok, ada mean, ada median, ada modulus kalau kalian belajar matematika. Dan mean, median, modulus. Mean itu adalah rata-rata. Ya, kalau ada 10 orang, ada 10 nilai, berarti 10 nilai itu ditentukan kita bagi. Kalau median gimana? Median itu nilai maknya. Jadi kalau ada 10 orang, orang 1 sampai orang 10, kita ambil nilai orang kelima dan 6. Baru kita bagi. Ini kan kalau genap, kalau dari ini enak, itu sampai 9, berarti orang kelima ini. Tapi median itu sama dengan mean. Kalau median dan mean-nya kebetulan nilainya sama, berarti datanya distribusikan. Tapi kalau mean dan mediannya nggak sama, nanti kita akan lihat ada yang namanya minus. Nah,
paling gampang cara carinya gimana dia? So ada di sini. Udah pernah coba? Ya, tinggal sama dia. Setelah ini ada media dari dia. Media itu sebenarnya kalian harus soft dulu datanya ya. Lebih dari data kecil sampai ke besar, kemudian di bagian kecil. Tapi kalau paling gampang pakai Excel juga median, kemudian soft dulu datanya. Kalau saya pakai dulu dia diurus dulu. Nah, ini saya kasih informasi terkait dengan Excel. Karena kalian juga di situ ya, kalian bisa kerjakan itu dengan Excel di mana ya. Artinya nanti ujungnya nggak akan manual, boleh Excel gitu. Kalau manual nggak, oke aja. Terus yang terakhir adalah modus atau mode. Di sini ada beberapa nilai yang paling sering muncul. Terkadang bisa ada, tapi kalau nilainya semua variatif kan nggak ada modus, nggak ada orang yang nilainya. Jadi itu kecenderungan dari modus ini. Sebenarnya jarang kita pakai. Yang sering kita pakai itu adalah media. Itu pasti kan data kita itu sebenarnya lebih banyak dilaporkan. Kalau ternyata medianya di atas atau baik, ternyata data kita lebih banyak orang yang bilang dari Eropa. Tapi kalau media di rata, berarti nilainya lebih banyak. Toh, misalkan satu kelas ini rata-rata di 5, ternyata medianya 80, berarti enggak lebih banyak. Tapi kalau nilainya cuma 50, berarti yang nilainya di bawah rata. Ya, untuk mengetahui itu kita bisa membandingkan juga keragaman data. Kita cari minimum dan maksimum. Nah, pakai short kan bisa, betul. Kalau datanya cuma 20, 100 oke. Atau datanya ada 1.500. Kan mau cari semua. Dapat banyak. So, saya punya data 543 kabupaten kota 12 tahun. Sebenarnya 5.000 data. Oh, besar semua, belum bisa. Lamaan. Sebenarnya pakai banyak gitu. Intinya berapa? Itu kita pengen tahu berapa mau. Nah, ini tingginya berapa? Kemudian kita bisa cari range di sini ya, dari dengan tertinggi, dari dengan rendah. Bisa juga pakai persentil. Oh ya persentil ya, persen sampai 100. Jadi kita punya keseluruhan data itu bagian, sebagian. Bagian keberapa kita butuhnya? Persen ke 15 itu 50%. Kan berarti dari ini ada 100 persis. Enggak. Kalau kita punya data 250, jadi data pertama sampai data ke 260, nanti kita bagi jadi 100 bagian. Itu bedanya persentil. Pokoknya dia dibagi data tidak terdiri berapapun jumlah. Dengan kuartil juga beda. Kalau kuartil kan berarti 100 dibagi 4 per 25%. Itu bedanya antara persentil dengan kuartil. Karena saya ini lebih mudah dipahami karena di dasar statistik kan sudah ada. Matematika juga. Kemudian range tadi nilai maksimum dibagi. Ada yang menarik sih. Kalau kemudian ini, ya. Apa itu varians? Varians itu adalah tingkat error. Dari mana? Dari rata. Berapa tingkat kesalahan? Semakin tinggi variasinya, maka artinya errornya semakin kecil variasinya, berarti tingkat kesalahan yang itu. Jadi nilai rata-rata kan segalanya harus dikombinasikan dengan standar deviasi atau supaya kita memastikan bahwa rata-rata tersebut memang contoh ya paling gampang. Saya punya kuesioner 1 sampai 5 ya. Orang yang pertama jawabnya 1, orang yang kedua jawabnya 5. Rasanya berapa? 3. Pertanyaan saya ada 30. Ada. Jadi nilai rata-rata itu belum tentu mencerminkan realitanya. Kalau 2 data kita nggak bisa cari kalau deviasi mau tahu
kalau banyak kita bisa lihat berapa tingkat errornya. Ini pasti errornya tinggi, makanya nggak ada yang jawab juga. Tapi rata kan, ya, kenapa? Ini cukup satu ditambah dengan nah, ini yang menjadi esensi dari yang karena kalau seperti yang lihat ada ini berapa banyak data itu menentukan. Lebih strict lagi, lebih kaku adalah ketika di sampel. Kalau di populasi dia cukup dibagi N, tapi kalau dengan sampel dia dibagi N untuk mengurangi tingkat friksi yang tidak salah. Bedanya cuma di situ. Tidak beda jauh, cuman lebih akurat kalau pakai N karena kita memperkecil ya, tidak salah. Jadi kita nggak terlalu overestimate, justru direndahin supaya perhitungan kita menjadi presisi. Kalau pakai Excel gimana? Bisa R sederhana. Daripada itu manual boleh, kalau kalian punya waktu, gitu ya. Ini semangat yang tinggi gitu manual, tidak apa-apa. Kalau dari SMA masih belajar itu ya boleh-boleh aja. Cuma untuk memastikan Excel menghitung manual sama enggak? Ya beda sedikit, tapi di belakang angka setelah pokok. Kita cuma juga di sebelah semua. Jadi boleh hitung pakai manual, boleh hitung pakai formula. Kalau kenapa kita ajarin formula? Karena ketika kalau kerja itu dibutuhkan sekarang sesuatu. Kalau hitung pakai manual kerja sebulan nggak akan. Apalagi kalau kalian dari divisi penjualan, mau lihat berapa tingkat kesalahan data. Sehari ada berapa? Sehari bisa penjualan. Kalau satu bulan gimana? Bisa ya, daripada itu manual. Gitu. Kemudian ada juga kita variabilitas itu dan tanda deviasi. Tanda deviasi itu secara simbol gampang. Dia rumusnya adalah akar dari. Jadi kalau udah ketemu varian kita kalian akar dari. Tapi kalau pakai matematika ya ada perhitungannya juga. Yang bagus karena kita varian itu tanda deviasi. Tanda deviasi itu kesalahan dari satu. Tapi kalau variabel kalian banyak, tadi dikombinasikan dengan n dari semua apa. Maka perhatikan dulu bibit analisis kalian gimana? Cuma satu item. Dalam sistem. Kalau satu item nilai standar deviasi itu sama dengan variansinya. Jadi nggak usah bikin masing-masing. Tapi kalau dia itemnya banyak, standar deviasi per item dengan varian seluruhnya. Kalau pakai itu gimana? Kita pakai SKDR. SKDR kita kemudian masuk bayarnya. Nah, itu bedanya antara varian dan probabilitas. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ini median modus pada definisi varian. Ada yang asing dengan nama-nama itu? Kayak, ya cukup familiar ya. Ya, kalau di pertemuan pasti gampang. Makin ke depannya sampai 7 kali sesi ya, itu di pertemuan itu makin gitu, baru tempur gitu. Kalau pertama masih mudah gitu. Nah mungkin yang sulit itu karena langsung merah. Itu mudah gitu. Berikutnya ada QNES. Ininya. QNES itu melihat sebaran data. Data itu pada idealnya akan terdistribusi secara simetris. Misalkan ini punya rata-rata, nilai yang bisa setelah rata-rata dari segi sama. Itu data yang bagus, dikatakan normal distribution. Tapi ada kalanya data yang kemiringan. Ada skew right, dari miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Nah, atau kiri. Rata-ratanya di mana? Atau di tengah rata-ratanya. Berarti kalau di sini data yang di atas rata-rata lebih banyak. Nah, ini data yang di bawah rata-rata lebih banyak. Kalau ada yang seperti ini, skew-nya negatif, berarti nilai
ibarat katanya lebih banyak. Misalkan ini katakanlah nilai UTS gitu ya, nilai UTS ini berbahaya ya. Ini pasti berarti nilai UTS-nya ini di sini ada something yang outlier. Orang atau dua orang ini bagus, sisanya ini yang jelek. Ini sebaliknya ada satu orang ini jelek, yang lainnya bagus. Kan bahaya ya, artinya yang satu orang ini harus kita tolong. Gitu. Kalau satu orang ini dari ini nggak sama, nggak ikutin pola kelas. Tapi ini juga kita perlu perhatikan. Kalau skill-nya positif, berarti dia harus merata. Kalau skill negatif, berarti apakah ini berbahaya kepada kita? Terkadang bisa berbahaya. Kalau terlalu jauh dengan kita perlu cari yang kemudian kalian. Ada juga namanya kurtosis. Kurtosis itu karena data. Ada data yang distribusinya, kalau normal kan ada seperti ini. Ada yang distribusinya pendek, thin, atau datanya melebar. Ini bedanya apa? Ini rentangnya pendek. Katakanlah itu sebaran nilainya ini paling tinggi 100, paling rendah 60. Pasti nggak ada ya. Tapi kalau yang seperti ini 100 berarti di sini terlalu jauh. Oh berarti ada yang paling kecil 20. Paling tinggi sebarannya terlalu lebar. Kalian bagus yang mana? Yang kecil atau lebar? Kecil ya, kalau 10 sampai 20 itu kecil ya. Karena sebaran lebar, kemampuan di dalam satu kelas itu kalau terkadang tidak merata. Ini ada yang paham sedikit, ada yang sedikit banget, ada yang paham banyak. Kalau ini, mereka kemampuannya mendekati dan kualitas itu kalau terjadi data tersebut kurang lebih mungkin. Kalau di sini berarti datanya terlalu beragam. Bisa kita berkesimpulan kalau terlalu beragam itu tidak bisa menyimpulkan dari kondisi yang berbeda. Kalau kita bicara data, kita harus cari data yang sifatnya seragam supaya kesimpulannya jadi satu kan. Tapi kalau data yang tidak seragam, maka kesimpulan kita akan menjadi iya sedikit tidak akurat. Itu pentingnya mencari kurtosis. Cara menggambar juga sama. Ada data yang dengan bentuk histogram, baca. Apa punya bentuk persentase itu paling bagus baca. Tapi kalau cuma data angka, histogram, yang seperti ini ya, kita bisa tahu sebarannya paling banyak di mana. Ini karena merata. Kalau seperti ini, nilainya kecil lebih banyak yang kecil. Ada juga yang seperti ini lebih sedikit. Kita boleh nggak bentuk dari tapi kalau ada juga yang pakai box plot. Ini tidak terlihat memang di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri banyak yang pakai. Cuma untuk mencari box plot, kalian butuh banyak kriteria. Terus mau yang minimumnya berapa, berapa, kan? Ada kuartinya satu berapa, satu tiga berapa, rata-rata medianya berapa, jadi kalian bisa bikin box. Ini biasa untuk analisis yang kita. Apakah kalian pernah buat seperti ini? Setahu saya jarang. Kalau mahasiswa yang bikin seperti ini bisa mahasiswa yang pernah kerjaan. Ini banyak sudah. Ngapain bikin kayak gini kan nggak bisa interpretasi juga kalian. Betul nggak? Mahasiswa itu biasanya nyari yang semakin simpel. Padahal kalau di keras, contoh, kalau kalian lihat analisis total, ya, tulisan-tulisan Uber Indonesia atau punyanya Williams American Index gitu ya, DJIA, itu kan modelnya pakai box. Nggak ada data di Indonesia kan pakainya begini. Ya, di Indonesia pakainya begini. Kenapa? Karena lebih mudah ya menghubungkannya. Ini trennya begini, ya. Ini trennya begini. Jadi paling mudah saya data. Kemudian kalau bisa bisa tarik garis.
Ini kayak jadi kalau udah ketemu data yang seperti ini, kan kamu bisa lihat ada tren naik, ada tren turun, kapan naik, turun. Kemudian ada juga yang namanya outlier. Outlier itu data yang juga nilainya sangat jauh dari rata serangan kita. Misalnya nilai rata-rata itu jauh itu berapa? Oh, 100 atau 10 gitu. Jauh dari rata bisa jadi dia paling outstanding, paling bagus atau paling tidak. Nah, ini namanya data penting. Data outlier kalau banyak dia akan jadi, tapi kalau sedikit dia tidak. Contoh misalnya ada 1.000 mahasiswa, nilainya bagus. Ada satu orang nih yang tidak akan jadi. Tapi kalau cuma 10, satu orang yang jelek ini kembali besok dan rata-rata keluarin aja dari kelas. Karena udah berat kan ini dia. Kalau mahasiswa banyak satu jelek tidak masalah. Itu sama yang bagus. Tapi kalau sedikit banyak, kan yang ini jumlahnya saya ini missing value. Missing value itu artinya kalian nggak tahu menyadari. Kenapa missing value terjadi? Missing value itu sangat spesial. Kalau kalian isi jadi sah, kalau nggak diisi malah nggak apa. Nah ini missing value. Contoh kita punya data, ini deh. Oh ini ada, ini satu, ini ada satu, ada. Missing value kita berkosong. Kalau seperti ini, artinya kita punya nilai 4, hanya 4 definisi. Kalau kalian isi 0, bukan value, selalu jadi 4 per 5. Salah nggak? Salah. Apa? Ini misi value, misi value kita nggak tahu. Dia ada angkanya atau enggak. Jadi kalau dia nggak ada angkanya, dia nggak akan diikuti. Tapi kalau misi angka 0, 0 itu angka ya. 0 itu bukan tidak ada lagi. 0 itu kalau udah ada, ya kalau benih nggak usah jadi itu black, kosong gitu. Karena kita bicara angka, 0 itu jadi angka gitu ya. 0 itu ada satu titik, ada satu poinnya gitu. Kayak 0. Nah, kalau dia kalian kasih angka dari situ berarti jadi nilainya jadi lebih baik kalau ada risiko itu sudah secara logika biar saya akan makin tidak tahu. Jadi kalau statistik dia akan ngomong aku. Jadi ini statistik hanya akan menghitung data saya itu yang ada di. Ini yang perlu saya informasikan karena kadang mahasiswa hanya karena penggunanya banyak ya, dia pakai nol. Ada nol itu ada mak, nol itu ada. Bukan berarti dia tidak ada. Tuh, dari situ dulu deh. Ada yang mau ditanyakan ya? Kita akan coba, nanti kalian boleh coba praktekkan sendiri ya. Contoh kita pakai data yang pertama. Data pertama data kuesioner. Nah, di data kuesioner ini kalau kalian lihat boleh pakai yang original ini, silakan ya. Contohnya ada 30 data ya, 30 data. Kita bisa pakai kan tadi kita belajar ada rata-rata ya. Rata-rata bisa pakai min. Kemudian kita pakai median, kita pakai modus, mode ya. Kemudian kita pakai nilai minimum dan nilai maksimum, ada range gitu ya. Nah, ini dulu deh sama variance. Nah, kalau rata-rata tadi kan kita bisa pakai formula average ya. Average dari 30 data. Kita ambil contoh umur. Umur aja. Ini umur ya. Mediannya berapa? Mediannya sama enggak? Kita lihat. Nilai rata-ratanya 42 tahun. Mediannya berapa?
Kalian tinggal masukin, ketemu angka 40 tahun. Oh, berarti rata-rata min sampai D-nya kayak sama. Berarti ada kebanyakan di bawah rata. Modusnya ada enggak? Sampelnya ada yang umurnya sama enggak? Kita bisa lihat. Ada yang 40. Yang 40 ada berapa orang? Ada satu, ada dua, ada tiga. Oh, ada 3 orang. Nilai minimumnya berapa gitu ya? Bisa juga kita ambil. Nilai maksimumnya juga sama. Ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Range itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Rentang datanya adalah 44. Rentang datanya. Apa? Media. Membandingkan media. Ada kan di PPT-nya saya tulis gitu. Varian kita bisa cari ya. Pak. Nah, ini contohnya aja. Standar deviasi juga bisa akar dari ini atau kita pakai STDF. Gitu. Dulu ya. Standarnya kecil sih, jadi standar deviasinya tinggi. Kalau standar deviasi itu biasanya pakai patokannya sekitar 1 komaan. Kalau ini 10 kan gede banget ya. Kenapa? Kan datanya kecil. Kalau datanya besar, makin kecil ya tingkat kesalahan. Makin sedikit data, tingkat kesalahan itu makin gede. Karena datanya lebih fluktuatif. Naik turunnya itu lebih tinggi. Tapi kalau makin banyak datanya, maka tingkat kesalahan itu akan makin kecil. Jadi salah satu cara ketika nanti kalian di tugas akhir atau di skripsi, memperkecil kesalahan data itu dengan cara meningkatkan jumlah. Makin banyak sampelnya itu menutup kesalahan. Ibaratnya kalau kalian mukanya jelek gitu ya, kumpulannya sama banyak orang cakep yang cakep karena banyak tertutup yang cakep. Ini yang standarisasi tadi. Ini contohnya. Nanti kalian boleh lakukan yang lain. Contoh untuk gambar juga bisa. Ini kan saya sudah rutin nih. Misalkan strongly disagree. Ini kalian kalau mau bikin pakai graphical juga bisa. Contoh misalkan grafiknya,
Grafiknya seperti ini, histogram. Bisa. Muncul kan? Atau kalau kalian sudah tahu persentasenya gitu ya, persentasenya berarti kita pakai yang ini aja bisa, email atau pakai persennya doang itu bisa. Pakai capnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah ini kalau saya pakai persentase bisa juga ada angkanya. Boleh kalau ada persentase bisa dibikin pie chart, tapi kalau cuman jumlah bisa pakai bar chart atau histogram seperti itu. Jadi bebas ya, cara penyajian datanya bebas. Nanti jangan lupa di UPC itu kan ada submit buat latihan. Saya berikan waktu kalian 1 hari 24 jam untuk kalian latihan. Jadi nanti silakan langsung seperti ini, kemudian disubmit latihan itu. Nanti kan ada 3 file kan, ada data 1, data 2, data 3. Boleh mau dibuat semuanya atau mau satu aja silakan. Yang penting di-uploadnya cuma 1 file. Kalau misalkan semua dikerjain ya kalian tinggal copy paste saja dalam 1 file hasil latihan. Ini untuk memastikan kalian sudah melakukan latihan di rumah dan kalian mengerti cara melakukan analisis yang versi sebelumnya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, setelah di sini. Kita akan kenal dulu yang namanya relationship atau keserakatan hubungan dari sebuah variabel. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sebuah variabel itu akan masalah di comparison problem. Ada yang satu bisa mempengaruhi yang lain, ada yang ternyata tidak mempengaruhi. Contoh misalnya, ada yang suka belajar dengan cara mendengar musik. Dia akan lebih. Ada yang kalau dengar musik malah berisik. Ini nggak belajar gitu, mungkin dia pergi cari tempat. Nah itu ada 2 kondisi yang berbeda. Yang satu mau tekan, yang satu mau ada berisik. Biasanya kalau mahasiswa nggak gitu, ada yang berisik bisa tidur, ada yang tenang bisa tidur. Ya. Nah, yang paling umum seperti sekarang mungkin belajar atau mau jarang, berisik tidur. Mau kondisinya rame, kita tidur aja. Itu paling dari pengaruh. Kecuali tapi nggak baru juga gitu ya. Tapi kalau ada itu yang kesenggol itu sedikit dia bisa tidur, kita cari tempat yang nah, ini digunakan dengan comparison problem. Satu variabel itu tidak bisa dibuat atau faktor itu tidak bisa menjadi faktor utama. Pasti ada faktor penentu lainnya. Contoh misalkan kalian mau lulus mata kuliah kan nggak cukup hanya lulus di kuliah doang, harus punya nilai UTS, harus punya UTS. Jadi ada 3 faktor. Nah, kita akan melihat dari sini ya, namanya penyajian data ini. Faktor tersebut kita bisa satukan datanya dalam bentuk seperti ini. Mau dalam stack data atau unstack data. Bedanya apa? Stack data itu data yang kalian tampilkan posisinya harus sama. Kita punya 20 data aja, atau kalau ini yang menyajikan dalam bentuk stack data itu maka ini mahasiswa pertama nilainya sekian, kedua sekian. Tapi kalau kalian menyajikan stack data itu salah. Kita cuma pengen tahu sekolah ini berapa, nilai berapa.
Nah, yang female kita punya 13 data, yang male kita cuma punya 10. Dari sini kan sudah berbeda ya. Satu, dua, 13. Kalau seperti itu gimana caranya? Nah, problem kita adalah kita harus menyajikan data yang mungkin sering kita temui di lapangan itu modelnya unstack ini, kita harus ubah jadi stacknya. Supaya mempermudah analisis. Karena nggak mungkin kalau nggak salah model analisis sudah susah. Jadi harus disatukan dengan fungsi variabel. Caranya gimana? Satu, kalau datanya terlalu beragam, kalian bisa bikin skema code. Kemarin skema code diagram titik. Bikin titik-titiknya. Nah, kalau udah ketemu titik-titiknya, kuncinya di sini adalah kalian harus tahu mana sumbu X dan sumbu Y. Baik, itu palimanan dasar. Membandingkan dua bagian. Nah, kalau sudah ketemu titiknya, kita bisa melihat, oh sebarannya. Kalau sebarannya meluas seperti ini kelihatan datanya homogen atau heterogen. Yang sebelah sana itu heterogen, tidak berpola. Tapi yang sebelah sini ini namanya homogen. Homogennya gimana? Dia membentuk sebuah pola. Polanya garis lurus di sini. Polanya kan garis-garis ke bawah ya. Yang ini dia heterogen, menyebar. Ini data yang bagus yang mana? Kalau kalian memprediksi sesuatu, tapi kalau kalian ingin melihat kecenderungan, anomali, melihat sebuah perbedaan, harus ya. Jadi nggak ada yang salah yang benar tergantung tujuan. Kalau saya mau melihat bagaimana cara mahasiswa enggak, saya gitu. Saya harus kumpulin mahasiswa yang punya banyak strategi. Ada yang pakai kertas gitu ya, ada yang pakai kertas, ada yang pakai sini gitu ya, ada yang pakai di sini ditaruh di tempat pensil gitu ya, ada yang pakai wireless sini, ada juga. Kalau dulu juga belum ada kayak gitu. Belum ada yang mau secanggih gitu. Kalau pakai ada yang pakai wireless di sini, sih kayak cewek, si rambutnya bolong putih. Iya, jangan yang kabel pakai wireless. Kalau nggak mungkin, kecuali mau gondrong ya. Gampang kalau gitu tuh gampang. Karena di PDN itu kan harus kincir gitu. Kalau kincir, saya apa? Dataku yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang pakai kode gitu kan. Temannya baru gini kan. Kalau dia begini ini A, begini B. Iya, apa gitu. Strategi itu harus dicari gitu, dicari. Harus tahu dari sesuatu. Oh, harusnya cari, cari. Itu adalah bentuk kreativitas. Ya kan, itu bentuk kreativitas. Itu menurut saya menarik. Nah, karena kita makin kesini mahasiswa makin ditekan, kita jadi wah, makin banyak pengawas, itu makin canggih. Cara nyontek. Itu benar ya. Kalau kalian nggak diawasi, kalian akan miskin kreativitas. Kalian cuma dibikin gaya. Masyarakat soal nyonteknya gayanya biasa doang. Justru paling bagus adalah yang berani punya apa ya, menanggung risiko. Oh iya, itu makin canggih. Ingat ya, konsep keuangan itu tetap berlaku. Hal itu kalian berani ambil risiko tinggi, kalian bisa dapat si tinggi. Tapi kalau ketahuan risikonya juga tinggi. Tapi itu berlaku kan? Tadi saya nanti kembali ke sesuai dengan fungsi yang itu. Oke, nah kalau kalian punya scatter plot, salah satu paling mudah analisis, dia kan bisa melihat tren analisis. Trennya ada di kecenderungan. Contoh misalkan itu kecenderungannya berarti terjadi atau kalau ke atas berarti terjadi. Jadi pokoknya dari plot itu kita bisa menarik. Cara kita melihat plotnya gimana? Kalau pakai statistik jangan kalian tinggal klik kanan mungkin bikin tren analisis. Tapi kalau zaman dulu nggak ada statistik seperti ini, paling gampang kita adalah lihat dari jarak pandang.
Ini dia kan kelihatan kan jadi makin kecil kan. Ini bisa kelihatan trennya apa. Kalau dideketin malah makin menyebar gitu. Jadi di zoom in aja. Kecil, oh ini trennya bagus. Nah, ini menjadi perkenalan kita ketika nanti masuk ke minggu depan. Minggu depan kita akan belajar dengan relationship. Jadi untuk sekarang saya akan fokus dulu ke bagaimana melihat tim median, terus average dan sebagainya tadi ya. Kemudian nanti ini sudah ada materinya, tetapi ini untuk materi kita akan coba minggu depan. Kalau kalian mau punya waktu mau coba duluan boleh. Hanya korelasi sama kovarians gitu ya. Korelasi itu untuk melihat kearatan dari sebuah variabel. Itu hanya antara dua variabel, satu dan dua. Jadi kalau nilainya positif, artinya dia punya korelasi yang bagus. Tapi kalau negatif, jadi dia berseberangan. Kalau satu naik, satu turun. Itu negatif. Tapi kalau satu naik, itu naik, itu. Dan cara kerjanya gimana? Pakai korelasi. Kalau ngomongnya seperti apa? Jadi korelasi kalau kovarian, kalau kovarian dia ada fungsi pembanding dengan variabel yang lain. Jadi kita ada fungsi lain. Sedangkan kalau korelasi tidak ada. Dia cuma antara dua yang ini siswa, tidak ada pakai kata-kata. Karena dia lebih simpel dibandingkan dengan. Tapi secara teknis kita minggu depan akan bahas mengenai relationship. Nah, untuk saat ini nanti kalian bisa selesaikan latihannya, boleh pakai salah satu materi, yang misalkan dari data 1, data 2, atau data 3, atau mau coba semuanya didasarkan, masukin ke UBC nanti yang bisa hanya satu file saja. Saya kasih waktu sampai 1 hari. Tadi kita nggak bisa buka UBC-nya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya harus kasih tabungan, saya bisa bebas tahu. Tapi kalau di kalian bisa, berarti mungkin kalian bisa. Kira-kira seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Hana, ada yang mau ditanyakan, Hana? Ya. Ya. Iya, Candlestick itu pakai Logsdon. Udah pernah lihat kan? Bisa baca nggak? Nggak bisa kan? Agak susah kan ya. Itu makanya sebenarnya itu tingkat advance statistik. Biasanya orang yang pakai candlestick atau box plot itu kan sebenarnya whisker plot gitu ya, sama aja. Itu biasanya cuma lihat aja dia udah ngerti cara pakainya. Tapi itu memang tingkatannya tinggi karena di situ kan terkandung ya min, median, ada kuartilnya. Jadi dia harus bidding harga itu di antara sekian sampai sekian itu dia bisa baca dari situ. Nah kalau kita nggak biasa seperti itu ya susah. Saya bilang itu level advance. Nah, kalian kan belum sampai ke advance statistik juga. Jadi saya pikir porsinya beda. Porsinya beda. Kalau di statistik 2 itu ada stem and leaf. Saya nggak tahu masih diajarin nggak. Diagram stem and leaf. Diagram batang dan daun. Nah, kalau nggak diajarin bisa membaca itu susah. Iya, kalau udah nggak diajarin itu susah. Karena basicnya dari situ. Cara baca discovery plot. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, minggu depan kita akan masuk ke materi yang lain, yang relationship. Jadi saya harap untuk yang description ini kalian coba latihan dulu. Ini kan masih paling mudah ya, untuk melihat tendensi sentral aja. Minggu depan kita akan masuk ke correlation, kemudian covariance, dan masuk ke komponen-komponen lain yang berhubungan dengan relationship dari variabel. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di Selasa ya. Saya nggak ada tanggal merah kan. Hari Rabu sama Jumat yang kena terus. Ya kan? Ada liburnya banyak di Rabu dan Jumat. Untungnya Selasa enggak. Ya. Terima kasih Hana sudah hadir di pertemuan kita pagi ini.